Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal PAI kelas 8 bab 2, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, soal di sini sudah kurikulum merdeka ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Pernyataan yang menunjukkan pengertian iman kepada kitab secara tafsili adalah: apakah A. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya? Ataukah B. Mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti nama dan nama rasul penerima? Ataukah C. Beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun para nabi terdahulu? Ataukah D. Membenarkan kitab-kitab Allah di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari? Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Tafsili itu artinya terperinci. Kita sebagai umat muslim, pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi jawaban B yang paling tepat ya. Soal nomor 2. Pasangan kitab Allah dan bahasa kitab yang benar adalah: apakah A, B, C, ataukah D? Jawaban yang tepat adalah A. Nah, kalau ini tinggal dihafalkan ya. Kalau Al-Quran itu pasti bahasa Arab. Taurat itu dengan bahasa Ibrani. Injil dengan bahasa Suryani. Dan Zabur dengan bahasa Kipti. Soal nomor 3. Pernyataan yang berhubungan dengan kitab Al-Quran terdapat pada nomor: apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, ataukah D. 2, 3, dan 5? Jawaban yang tepat adalah D. Karena kalau yang turun di Bukit Sinai dan perintah menyucikan hari Sabtu itu adalah ajaran dalam kitab Taurat ya. Soal nomor 4. Nah, kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 10 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Kitab ini berisikan zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Kitab yang dimaksud diturunkan kepada Nabi: apakah A. Musa alaihissalam, B. Isa alaihissalam, C. Daud alaihissalam, atau D. Ibrahim alaihissalam? Jawaban yang tepat adalah C. Karena kitab yang dimaksud adalah kitab Zabur, maka nabi yang menerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Soal nomor 5. Kitab ini diturunkan di area Yerusalem sekitar 1 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Isi pokok kitab tersebut adalah: apakah A. Perintah menyucikan diri dari pelaku duniawi yang berlebihan, B. Zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Pengetahuan tentang alam semesta dan astronomi, atau D. Menyucikan hari Sabtu? Jawaban yang tepat adalah A. Karena yang dimaksud ini adalah kitab Injil ya. Soal nomor 6. Pernyataan tentang iman kepada kitab terdahulu yang benar terdapat pada nomor: apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, atau D. 2, 3, dan 5? Jawaban tepat adalah B. Kita harus meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu memang benar adanya. Namun,
Bukan berarti kita harus meyakini seluruh isinya untuk diaplikasikan pada masa sekarang. Karena Allah telah menyempurnakan seluruh isi kitab itu dalam Al-Quran ya. Soal nomor 7. Pernyataan yang berhubungan dengan kegiatan memahami Al-Quran itu terdapat pada nomor apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, atau D 3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah C. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, tentu saja kita harus tahu dulu arti dari setiap ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Dengan membaca terjemahan dan merenungi maknanya, kita akan bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Soal nomor 8. Nih, Andi rajin membaca Al-Quran setiap hari. Ia juga aktif di grup sosial media kelompok pengajian. Setiap kali mendapat informasi di grup sosial media, Andi segera mengirimkan informasi itu ke grup sosial media kelas. Suatu ketika, Andi mengirim informasi tentang kemurnian Al-Quran dan kepalsuan kitab Injil di grup kelas. Informasi ini pun diprotes Yohanes, teman satu kelas Andi, yang beragama Kristen. Yohanes merasa kiriman Andi di grup kelas tidak menghargai kitab suci umat Kristen. Gimana nih pendapatmu tentang permasalahan ini? Apakah A. Sikap Andi sudah benar karena menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada teman-temannya? Ataukah B. Andi seharusnya tidak membagikan informasi itu ke grup kelas karena ada Yohanes yang beragama Kristen? Ataukah C. Andi perlu mendalami makna kemurnian Al-Quran secara moderat sehingga bisa lebih menghargai kitab suci umat beragama lain? Ataukah D. Andi seharusnya membuat grup khusus untuk peserta didik yang beragama Islam dan membagikan info itu di grup khusus agama Islam? Jawaban yang tepat adalah C. Dalam Islam, diajarkan itu untukmu agamamu, untukku agamaku. Hal ini mengajarkan bahwa kita harus bisa saling toleransi dalam kehidupan umat beragama. Toleransi tersebut yang biasa disebut dengan moderat, itu tidak berlebihan, juga tidak merendahkan. Soal nomor 9. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar, kecuali apakah A. Tidak ada agama yang sama karena pemahaman dan praktik berbeda. B. Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki sejarah nabi dan kitab suci yang sama. Ataukah C. Semua agama sama karena pada dasarnya nabi dan kitabnya sama. Ataukah D. Meskipun berbeda, ada kesamaan di dalam semua agama. Jawabannya adalah A ya. Semua agama itu sama. Kok bisa? Ya karena semuanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya diturunkan untuk kaum yang berbeda, untuk zaman yang berbeda, dan disempurnakan oleh kitab-kitab setelahnya sampai hingga Al-Quran yang terakhir. Jadi ya intinya semuanya berkesinambungan, saling sambung menyambung, hingga ujungnya adalah Al-Quran dan Islam. Soal terakhir, pernyataan di bawah ini yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Yahudi dan Nasrani di Madinah adalah apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, ataukah D 3 dan 4? Jawaban tepat adalah D. Nabi Muhammad SAW itu sangat berhati mulia ya. Tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk Islam, kecuali atas kehendak orang itu sendiri. Tidak pula juga mengusir siapapun, yang ada malah diusir oleh orang-orang kafir. Gimana? Dari 10 soal, kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, kalian pahami lagi materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya, sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.